Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 2 sampai 6 Mei 2022 ataupun di bulan pertama di bulan Mei 2022. Sebelum saya lanjutkan, kami dari Amandana mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran, dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika Amandana selama ini ada mengucapkan salah-salah kata dari bentuk video ataupun dan lainnya, kami dari Amandana mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental di minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ke dalam videonya. Oh ya, sebelum saya bahas ini, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk melihat link yang ada di layar teman-teman sekarang saat ini. Ini merupakan link channel Telegram Amandana yang dimana nanti teman-teman di sana bisa mendapatkan sinyal forex gratis tentunya, analisa market juga secara gratis, edukasi forex secara gratis juga yang biasanya akan dilakukan via Zoom setiap hari Kamis malam. Dan biasanya Amandana akan melakukan live trading setiap hari Selasa ataupun di hari Kamis. Jadi jangan lupa teman-teman untuk join bersama kami di channel Telegram Amandana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut untuk di event besar minggu lalu. Jadi di minggu lalu itu kita ada yang namanya Jerman Ifo Business Climate Index. Dan BOC Government Macro Speak ini nggak terlalu sih ternyata kemarin ya, nggak terlalu berdampak apa-apa. Lalu di hari Selasanya kita ada Core Durable Goods Order, ini ternyata bagus, dan sedangkan untuk ke bawahnya ini ternyata kurang bagus untuk di mata uang USD. Lalu di hari Kamis kita ada CPI number untuk di Australia, ternyata untuk CPI number untuk di kuartal pertama di tahun ini ternyata mencapai 2,1%. Lalu di hari Kamis ini ternyata berita yang belum begitu menghebohkan, menghebohkan mata uang yen bagi teman-teman yang trading di yen. Lalu di hari Kamis malamnya untuk advance GDP-nya ini ternyata untuk di kuartal pertama minus sebesar 1,4%. Nah, untuk di hari Jumat, untuk di mata uang euro, kita di Prancis, Jerman, dan Spanyol, untuk di GDP kuartal pertama, ternyata Jerman lebih bagus sedikit ketimbang yang lain. Untuk di USD, core PCE-nya ternyata sama, dan GDP di Kanada ternyata naik sebesar 1,1%. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk di event besar minggu ini, untuk di video kali ini saya mohon maaf, untuk notes-nya mungkin tidak akan saya tampilkan untuk di minggu ini, karena kita akan lebih fokus melihat sedikit chart ya, karena kalau kita lihat di kalender ekonomi yang minggu lalu itu beritanya tidak terlalu ada banyak. Lebih tepatnya kita akan menanti yang namanya di minggu ini. Karena mengapa? Ini akan saya bahas satu-satu nanti ya. Oke, kita ada event besar minggu ini. Seperti kita tahu bahwa setiap awal bulan di hari Jumat pasti ada NFP. Dan seperti yang teman-teman lihat, nanti NFP pasti akan berdampak ke market. Tetapi NFP kali ini sedikit berbeda, karena mengapa? Ini kita akan lihat sekarang. Jadi di hari Senin, untuk di mata uang euro kita ada berbagai macam negara dari Spanyol, Italia, Prancis, dan Jerman. Itu manufacturing PMI-nya. Itu di sore hari, sedangkan di malam hari kita ada ISM manufacturing PMI. Biasanya ini tidak terlalu berpengaruh sih biasanya. Kemungkinan di hari Senin akan sedikit ada pergerakan yang cuma ya nggak terlalu lah. Lalu di hari Selasa, ini yang penting untuk kalian yang trading di mata uang Aussie. Jadi di Aussie nanti di hari Selasa, ini jam setengah 1 siang, ini GMT plus 8 ya. Jadi teman-teman kalau yang di Jakarta, itu berarti jam setengah 12 siang. Jadi di jam setengah 1 siang ini kita ada RBA Interest Rate Decision, yang dimana perkiraannya dari Reserve Bank Australia akan menaikkan suku bunganya menjadi 0,25%, yang dimana sebelumnya hanya 0,1%. Tapi sekali lagi, memang ketika nanti akan naik 0,25, kita harus lihat dari rate statement-nya, atau biasanya ada press conference-nya. Jadi takutnya nanti
Aussie ini takutnya mirip seperti New Zealand, seperti RBNZ. Seperti kita tahu bahwa New Zealand itu menaikkan suku bunganya menjadi 1, sekian persen kan kemarin. Tapi apa yang terjadi? Mata uang New Zealand tidaklah langsung seketika naik. Ternyata apa yang membuat dia itu turun? Seperti kita tahu bahwa setelah ada kenaikan suku bunga pengumumannya itu, mata uang dari New Zealand itu tiba-tiba mendadak terus turun dan terus turun. Ternyata pada saat press conference-nya itu berdampak negatif untuk mata uang itu sendiri, walaupun suku bunganya dinaikkan. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman yang trading di Aussie di hari Selasa. Lalu di sore hari kita ada Jerman Unemployment Change, lalu ada di malam hari ada JOLTS Job Opening. Untuk di hari Selasa mungkin ada sedikit pergerakan. Lalu di hari Rabu, di hari Rabu ini kita ada New Zealand Employment Change dan Unemployment Rate. Lalu di pagi harinya juga ada Aussie Retail Sales, di malam hari kita ada ADP Non-Farm Employment Change dan ISM Service PMI. Di sini non-farm employment change ADP-nya itu sebesar 400.000. Dari sebelumnya hanya 455.000. Nanti ketika angka yang keluar ini lebih bagus dari 400.000, kemungkinan US dollar akan mengalami kontraksi yang cukup lumayan, karena mengingat nanti di hari Kamis pagi ini kita ada. Di hari Kamis pagi jam 2 pagi, sekali lagi nih GMT plus 8. Berarti di Jakarta GMT plus 7, berarti di jam 1 pagi kita ada yang namanya Fed Interest Rate Decision. Dan di sini perkiraannya adalah the Fed akan menaikkan suku bunganya menjadi 1%. Seperti kita tahu bahwa desas-desus yang sudah saya katakan di 2 minggu yang lalu akan adanya kenaikan sebesar 50 basis point dari pihak the Fed yang sebelumnya 0,5, perkiraannya akan menjadi 1% di sini. Jadi ketika nanti di hari Kamis ini ya, hati-hati untuk teman-teman yang trading di segala pair US dollar. Segala pair yang ada di US dollar. Jadi berhati-hati aja. Terutama teman-teman yang trading di emas, silver, pokoknya yang trading di komoditi dengan pasangannya US dollar. Jadi berhati-hati nanti, karena ini bisa jadi menjadi pemicu yang sangat luar biasa untuk di US dollar sendiri. Jadi di pagi hari, dini hari kita sudah dikasih kalender ekonomi tentang the Fed Interest Rate Decision. Untuk pembahasannya nanti apa yang dibahas, bagaimana statement dan sebagainya, itu akan saya bahas di minggu depan untuk analisa fundamentalnya. Jadi teman-teman kalau ingin yang bingung bagaimana nanti dari press conference-nya dan statement-nya ini, itu di minggu depan akan saya bahas nanti. Itu di dini hari. Lalu di sore harinya, di hari Kamis, kita ada GBP di Inggris, yaitu pound sterlingnya, yaitu ada yang namanya BOE Interest Rate Decision, yang dimana sebelumnya 0,75 sekarang akan menjadi 1%. Berarti secara tidak langsung US dollar dan GBP akan menjadi dua negara, lebih tepatnya negara Amerika dan negara Inggris, menjadi dua negara, satu-satunya negara yang di negara barat yang sudah menaikkan suku bunganya menjadi 1%. Seperti kita tahu bahwa Euro belum mau menaikkan suku bunganya, Swiss belum mau menaikkan suku bunganya, Kanada pun juga belum sampai 1%, seperti itu. Jadi berarti nanti Amerika US dollar akan menjadi 1%, dan untuk di pound sterling interest rate-nya diperkirakan akan naik menjadi 1%. Dan juga ada di sini MPC meeting minutes. Jadi di hari Kamis ini teman-teman berhati-hati yang ingin trading di US dollar dan di pound sterling. Karena di hari Kamis ini kita mendapatkan serbuan dari dua bank sentral. Jadi kalau di hari Selasa kita hanya satu, yaitu Australia. Lalu di hari Kamis pagi kita ada the Fed, dan di sore hari kita ada BOE, Bank of England, seperti itu. Nah, di hari Jumat seperti biasa kita ada yang namanya NFP. NFP seperti biasa. Jadi kalau teman-teman yang perhatikan NFP sekarang perkiraannya ada di sekitar 390.000. Jadi kemungkinan ini bisa berubah atau tidak, itu kembali lagi nanti kita lihat sehari sebelumnya. Untuk unemployment rate di sini persen ya, di sini 3,5%, yang sebelumnya 3,6%. Jadi sekali lagi kalau teman-teman yang bingung cara membaca NFP bagaimana, lihat bagaimana hasil dari pendapatan rata-rata per jam
lalu NFP, dan tingkat penganggurannya. Seperti itu. Ketika nanti ini semuanya hijau, atau lebih tepatnya berada di atas perkiraan, kecuali unemployment rate ya, yang dimana kalau tingkat pengangguran pasti diharapkan turun. Tidak mungkin, nggak ada yang namanya negara tingkat pengangguran itu diharapkan naik, itu tidak ada. Pasti semua mengharapkan tingkat pengangguran itu pasti turun. Jadi ketika tingkat pengangguran ini turun, non-farm payrolls-nya lebih tinggi dari perkiraan, dan pendapatan rata-rata per jamnya itu keduanya ini lebih tinggi dari perkiraan, otomatis harga dari US dollar pasti akan terbang tinggi yang cukup jauh. Mengingat kita ada di hari Kamis kemarin, di dini hari ada the Fed interest rate decision, lalu jika hasilnya positif atau lebih tepatnya hawkish daripada the Fed ini, USD akan menguat, sudah pasti. Yang kedua, jika hasil NFP, data NFP dan teman-teman ini bagus, itu menjadi faktor pemicu berikutnya yang dimana US dollar itu pasti akan terbang. Bahasa kerennya itu to the moon lah bahasanya untuk di US dollar, seperti itu. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang trading di US dollar di minggu ini. Oke, jadi tepatnya untuk teman-teman yang trading di minggu ini yang di US dollar, saya sarankan lebih baik kalau teman-teman tidak mau terkena news, lebih tepatnya di hari Kamis dan di hari Jumat, teman-teman bisa stop trading ataupun tutup posisi ketika sudah masuk di hari Rabu. Ketika sudah hari Rabu itu teman-teman sudah tidak ada clear posisi, sudah tidak ada posisi ataupun clear posisi, teman-teman bisa menunggu, biarkan harga itu running pada saat berita-berita ini keluar pastinya. Oke. Seperti biasa, NFP pasti akan dibarengi yang namanya di mata uang Kanada, yaitu ada unemployment change dan unemployment rate, dan ada EV untuk PMI-nya. Oke, jadi sekali lagi diperhatikan untuk teman-teman yang trading pertama untuk di Australia, lalu yang kedua di pound sterling, yang ketiga di US dollar. Otomatis teman-teman yang trading di Aussie USD dan di GBP USD biasanya akan mengalami risk yang cukup besar. Tapi kalau teman-teman bisa membaca grafik dan membaca berita apa yang terjadi nanti, itu bisa jadi faktor teman-teman untuk mendapatkan profit yang besar juga. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat beritanya, kita di sini lihat bahwa interest rate dari the Fed ini sudah 100%, yaitu dari 0,75 sampai 1%. Lalu di bulan Juni tetap sama semua 100%, yang dimana sudah saya katakan di minggu lalu itu untuk akhir tahun di bulan 2022 the Fed kemungkinan akan mencapai target sebesar 2-2,25% untuk di tahun ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk di US dollar sendiri kemungkinan setiap pertemuannya daripada the Fed ini akan menaikkan suku bunganya. Ini kemungkinan US dollar pasti akan terus menguat ya, walaupun tidak terlepas dari yang namanya koreksi. Kalau kita tahu bahwa pergerakan suatu harga itu pasti akan ada yang namanya mengalami koreksi, itu pasti ada. Tapi terlepas itu, apakah koreksinya cukup dalam atau tidak, itu kembali lagi nanti apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Kita tidak tahu. Walaupun di sini datanya memperlihatkan bahwa rata-rata orang setuju untuk menaikkan suku bunganya di setiap pertemuan the Fed. Jadi nanti di tanggal 5 Mei, lalu di tanggal 16 Juni, 28 Juli, 22 September, 3 November, itu sampai di tanggal 15 Desember di sini. Sudah banyak orang yang setuju bahwa terus menaikkan suku bunganya sampai menjadi 2%. Seperti itu. Jadi asumsinya bahwa akan ada kenaikan besar-besaran dari US dollar, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya koreksi, entah itu koreksi yang wajar ataupun cukup dalam, karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya, seperti itu. Kalau kita lihat dari chart sendiri, untuk di DXY di sini ataupun di US dollar sendiri ya, kalau kita lihat di US dollar sendiri berdasarkan time frame weekly deh, kita lihat di weekly ya. Di weekly selama 1, 2, 3, 4, selama 4 minggu kita sudah melihat 4 candle yang cukup besar. Lebih tepatnya 4
4 candle bullish yang cukup besar, yang diartikan bahwa 1 bulan full selama bulan April kemarin semua mata uang yang berlawanan dengan US dollar itu kalah. Dolar itu sangat strong sekali selama 1 bulan kemarin. Kalau kita pindah ke monthly, kita lihat 1 batang candle monthly ini sangat besar sekali, bodinya sangat besar sekali kan. Ini menunjukkan bahwa semua pair yang di minggu lalu, lebih tepatnya di bulan lalu, di bulan April, itu melemah sangat luar biasa. Dimulai dari euro, Aussie, pound sterling, dan sebagainya. Pokoknya apapun yang berlawanan dengan US dollar pasti melemah. Karena 1 bulan full kemarin di bulan April, US dollar tuh benar-benar bisa dibilang 100% menguat. Walaupun ada rejection sedikit ya. Dan sekarang kalau kita lihat di time frame daily, harga 103,798 kalau saya genapkan di di 103.800 ya. Di 103.800 itu merupakan titik puncak dari all time high-nya dolar yang pernah terjadi di tanggal Desember 2016. Jadi titik di harga 103.800 itu merupakan all time high-nya yang pernah terjadi di 2 Januari 2017, oke? 2 Januari 2017 all time high-nya dari US dollar. Kalau kita geser lagi, sebenarnya ada lagi all time high-nya yang dimana kalau kita lihat all time high lagi sebelumnya adalah pernah terjadi di sini sebelumnya. Paling tinggi ya, ini harga ada di 109,624. Kemudian sebelum harga ke sana, harga harus bisa menyentuh yang namanya harga 107.286. Seperti itu. Jadi kemungkinan daripada US dollar sendiri bisa menembus harga itu jika ya candle weekly setidaknya ataupun daily bisa close harga di atas itu. Tapi kalau kita lihat bahwa sekarang di weekly harga di reject sih. Harga di reject dan kita ada 1 candle bullish setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle bullish di sini. Jadi kemungkinan mungkin kita akan lihat koreksi, mungkin ya. Kita akan lihat koreksi, tetapi kita tidak tahu seberapa dalamnya ataupun apakah benar akan terjadi koreksi. Karena kita tahu di hari Kamis pagi itu sampai di hari Jumat itu kita tahu bahwa pergerakan US dollar pasti akan gila-gilaan pokoknya. Kalau kita sandingkan dengan mata uang yang lain yang berhadapan dengan US dollar, terutama untuk euro dulu ya. Dan kalau kita lihat dulu di weekly-nya, ini merupakan all time high yang ada di tahun 2017 untuk indeks dolar. Kalau di euro, ini drop terjauhnya yaitu kemarin di reject. Ternyata itu merupakan sama di tahun 2017 juga. Tapi walaupun tidak memungkinkan bahwa harga bisa drop turun jauh di Desember 2016 itu juga bisa. Jadi ini merupakan drop yang paling jauh dari Euro USD yaitu di tanggal 20 Februari 2017. Lalu kalau kita lihat di pound sterling, kemarin harga sempat drop kemudian di reject. Itu sempat menyentuh yang namanya low di tanggal 20 Juni 2020 ataupun bisa nanti terendah itu bisa sampai ke Juni 2020 ini juga sama. Berarti di Juni ini kemungkinan pound sterling ini masih bisa menguat karena di area ini masih bisa terdapat rejection dari harga di tanggal 15 atau lebih tepatnya 22 Juni 2020 seperti itu. Lalu untuk di Australia dolar itu dia hampir kena di low terendah yaitu di 31 Januari 2022. Lalu di New Zealand dia sudah lewat di sini dan ternyata dia menyentuh drop low yang pernah terjadi yaitu di Juni 2020. Berarti secara tidak langsung bahwa Euro USD rendah hampir sama berkebalikan dengan indeks dolar yang itu sama-sama 2017. Lalu untuk di pound sterling
ternyata sama seperti New Zealand, sama-sama di Juni 2020. Dan untuk Aussie sendiri ternyata cukup beda, yaitu dia rendahnya itu hanya di Januari 2022 seperti itu. Tapi berbeda untuk di USD Yen ya. USD Yen kita tahu bahwa harga all time high-nya luar biasa. Kalau kita lihat bahwa harga dari USD JPY ataupun USD Yen itu kemungkinan bisa sampai ke harga 132 yen. 1 dolarnya sama dengan 132 yen. Itu yang pernah terjadi di tanggal 1 April 2022. Luar biasa. Berarti 20 tahun yang lalu harga itu kemungkinan akan terjemput lagi. Sedangkan untuk USD CAD ini tidak terlalu banyak bergerak. Untuk di USD Swiss ya, USD Swiss ternyata dia menyentuh di April 2020, berarti 2 tahun yang sekarang ya, atau sama. Lalu untuk di USD CAD ternyata tidak terlalu banyak ada perubahan, ternyata harganya tetap segini-segini aja. Lalu untuk gold sendiri, jadi yang penting nanti teman-teman hati-hati ya yang trading di gold terutama, dan yang trading di silver. Karena kalau kita lihat silver sekarang sudah berada di area supportnya. Jadi jika supportnya ini jebol, hati-hati, support jebol menandakan bahwa harga bisa drop lebih jauh untuk silver. Dan untuk gold sendiri, saat ini dia berada di area supportnya di weekly yang di sini ya. Jadi kalau kita turunkan ke daily, dia sekarang ada di area support, jadi hati-hati. Ketika support ini di break, harga bisa drop jauh sampai ke harga 1788. Itu paling jauhnya. Sedangkan untuk silver, jika di weekly-nya ini nanti dia bisa drop di bawah 22 per troy ounce-nya nanti di kemudian hari, misalnya pada hari Kamis ataupun di hari Jumat, ketika tutup di bawah itu, harga otomatis akan drop jauh sampai ke 18. Kembali lagi ke area sideways-nya dari silver ataupun perak itu sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan nanti yang trading di komoditas ya. Lalu untuk di oil sendiri memang harga dari oil masih cukup tinggi, mengingat tegangan antara ketegangan antara Rusia dan Ukraina itu belum sepenuhnya selesai. Jadi perkiraan saya yang dimana bulan April itu kemungkinan sudah selesai, ternyata belum. Berarti bisa dihitung bahwa dari Februari, Maret, April sudah 3 bulan, sudah mendekati 4 bulan daripada invasi militer dari Rusia ke Ukraina. Sudah hampir 4 bulan tapi belum ada tanda-tanda selesai. Jadi kemungkinan bisa sampai di bulan Juni ini, kemungkinan biar genap 5 bulan ya. Tapi itu hanya perkiraan aja sih ya. Jadi kemungkinan ya untuk di US oil dampaknya nanti pada saat interest rate keluar dan NFP-nya itu kemungkinan tidak terlalu begitu besar. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental di video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan sekitar analisa fundamental sendiri, ataupun teman-teman ingin berpendapat sendiri tentang apa yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Kita akan diskusi bareng tentang apa yang ingin kalian sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan sudah share video ini. Dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.